Kalaulah anggota Dewan yang terhormat ini mau bicara, mau berkomunikasi, saya rasa wartawan tidak akan pernah menolak untuk melakukan itu. Jadi artinya jangan nanti inisiatif itu dari wartawan. Ini mending sekarang ada kegiatan DPRD misalnya, kita berusaha mengejar Dewan untuk bicara, tapi saya akui banyak mereka enggan untuk bicara. Maaf saja, tidak mampu atau enggan untuk bicara. Ini sedikit saja saya memprintir judul, padahal isinya sama dengan media lain. Langsung saya mendapat telepon, langsung diadakan pertemuan dengan saya, dipanggil saya. Kenapa membuat berita seperti itu? Saya tunjukkan, ini kan sama isinya. Cuma media ini letak judulnya, letak judul isi berita saya itu di bawah, saya menjadikan itu judul. Salah satu contohnya adalah Bupati Kampar kuasai 5 mobil dinas. Semua media memuat itu, tetapi saya jadikan itu judul. Kok saya dituding mengkondisikan berita di Kampar ini ke pusat? Khusus kepada Abang Fahmil, semoga untuk Pilkada 2024 ke depan PKS ini juga mampu mengambil peran strategis sehingga kita sekarang ini menghadapi lost generation, seperti kehilangan kader yang betul-betul mumpuni untuk memimpin daerah ini gitu. Ini kayaknya kalau orang bilang PKS pasti orang tahu di Kampar ini Bang Fahmi. Ya. Kayak gitu kan, yang lain ada cuma tidak seberapa, menurut saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Ustaz kita Dr. Sahrul Aidi SCMA, anggota MPR RI, sekaligus anggota DPR RI Komisi 5, yang kami hormati seluruh pemilik media dan para awak media, wartawan, rekan-rekan yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, ucapan yang pantas kami ucapkan adalah ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu-ibu yang hadir pada hari ini dalam rangka undangan kami dalam rangka diskusi dan temu tatap muka, ya, bersilaturahim, dan insyaallah nanti kita lanjutkan dengan buka bersama. Sebetulnya ini jauh-jauh hari sudah ada ide kami dari fraksi PKS. Dulu pernah saya mengadakan, kawan-kawan ikut Pak Janet, saya inginnya kita ingin ada diskusi minimal sekali 3 bulan atau 4 bulan kita jadwalkan, karena kami yakin dan kami sangat yakin sekali bahwasanya kondisi masyarakat di bawah itu yang lebih banyak tahu tentu awak media, ya, bahkan di kondisi eksekutif pun awak media lebih banyak tahu. Maka kami ingin diskusi bagaimana untuk melayani masyarakat ini bersama-sama kita bertransformasi dan berkolaborasi
dan mohon maaf saya memandang para wartawan positif saja, dan saya tahu masing-masing kita ini ada afiliasi dengan partai-partai lain, dengan fraksi lain. Saya tidak pernah memandang itu. Ya, sepandang adalah independen wartawannya, maka siapapun saya ingin berhadapan dan berdiskusi demi untuk lebih maksimal kami melayani masyarakat. Maka pada kesempatan ini seharusnya Ketua DPD PKS Kampar hadir pada hari ini. Beliau sudah hampir 3 hari ya sakit. Kemarin kami acara Pekanbaru pun beliau tidak juga bisa hadir. Dan ketua fraksi pada hari ini tepat waktu beliau memang ada acara juga ya dengan keluarga besar beliau. Maka pada waktu-waktu yang akan datang insya Allah kami akan atur waktu, apalagi di dalam bulan Ramadan ini padat waktu kita. Maka sebelum Ramadan itu sudah kita blok tanggal-tanggal untuk pertemuan-pertemuan ini. Dan harapan kami nanti dengan pertemuan ini ya, ini adalah awal dan kami ingin berkelanjutan ya, continue, sehingga kami dapat mendapatkan informasi dan kami juga bisa memaksimalkan tugas-tugas kami sebagai pejabat publik. Saya di Kabupaten Kampar ini sebagai Wakil Ketua DPRD ingin memaksimalkan ya apa yang telah diamanahkan, ingin memaksimalkan ya, maka kita ingin memberi mendapatkan masukan-masukan dan informasi, bahkan nasihat dari Bapak dan Ibu sekalian, apalagi para wartawan. Salam dari Ketua DPD, Ketua Fraksi, dan juga seluruh anggota. Insya Allah pada waktu yang datang kalau kita sepakati akan kita adakan pertemuan-pertemuan ini rutinitas berjadwal ya, seluruh kegiatan bisa kita jalankan dengan sebaiknya. Dan pada hari ini dihadiri oleh Dr. Sarul Aidi juga sekalian menyampaikan 4 pilar dan diskusi juga tentang kenegaraan ya, dengan mengerucut kepada tentang daerah kita Kabupaten Kampar ini, sehingga bagaimana Kabupaten Kampar ini lebih maju dan lebih baik itu ya masa-masa yang akan datang. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan mohon masukan dan beri kami nasihat ya untuk bisa menjalankan tugas-tugas yang telah diamanahkan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala abdihil ladzi istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak Fahmil STMP, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, dan juga Ketua MPD DPD PKS Kabupaten Kampar. Yang saya hormati Ketua PWI Akhiriani, Ketua FWL, FWK, dan Forum Wartawan Kampar, ada Forum Wartawan Parlemen, legislatif ya, legislatif, dan seluruh ketua dan pengurus asosiasi wartawan yang ada di Kabupaten Kampar, seluruh pemilik media yang ada di Kabupaten Kampar, dan wartawan senior dan junior. Kalau senior ada Kak Neti ya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada sore yang berbahagia ini, di suasana saat kita puasa, kita bisa silaturahim. Memang sebetulnya sudah lama direncanakan, cuma kita ini agak ragu-ragu buat acara musim Covid kemarin. Bagaimana kita melaksanakan acara lebih agak bebas gitu ya. Karena kita duduk-duduk ngopi di TSJ waktu itu, kita sudah merencanakan ke diskusi. Memang kalau backgroundnya di sini sosialisasi 4 pilar, tapi nggak mungkin saya tajar rekan-rekan media ini dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, udah khatam lah bagi awak media ini. Saya lebih kepada wawasan kedaerahan kita. Nah, pada kesempatan ini sebetulnya kami, kalau bisa dikatakan kita dari PKS, lebih akan banyak mendengar apa harapan teman-teman media ini terhadap
pertama, kami secara personal sebagai wakil rakyat, saya sebagai wakil rakyat Riau untuk di DPR RI, begitu juga Pak Fahmil sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Kampar, Ardiansyah, tak tahu nanti konfirmasinya hadir. Apa harapannya dan apa harapannya terhadap PKS? Dan objektif saja beri kritikan, masukan dari rekan-rekan sekalian. Jadi saya tidak banyak bercerita, lebih banyak dari teman-teman media ini. Tentu kami ingin melihat persepsi media seperti apa. Apakah PKS masih eksklusif, apa susah dihubungi, atau bagaimana begitu. Jadi silakan nanti semuanya bisa bicara, waktu kita masih panjang. Kita urut saja nanti satu persatu, mungkin poin-poinnya apa harapannya, nanti baru terakhir kita bisa menanggapinya. Lebih baik seperti itu ya. Jadi saya nggak ada ngasih ceramah, ngasih apa. Lebih banyak kita diskusi apa harapan-harapan daripada rekan-rekan media. Mic-nya silakan dikasih dari ketua ini dulu. Yang panjang di. Yang panjang di. Oh, banyak uang di. Saya duduk aja lah ya. Nah gitu Ustaz, tadi waktu kami menuju ke sini bersama anggota dari anggota JMSI, kami sudah mulai diskusi Ustaz, apa sebetulnya partai yang bagus untuk besok. Nah, ini kan gitu ya, Bung Ambo ya. Jolek. Mana PKS bagaimana? Saya sampaikan, kalau menurut saya yang bagusnya PKB katanya, kan gitu. Artinya apa Ustaz? Hari ini kami melihat hampir seluruh partai di Kabupaten Kampar ini tidak ada nilai tawarnya terhadap eksekutif. Karena sebetulnya kita juga menginginkan partai itu memiliki sebuah kemampuan untuk kalau bahasa kami tadi, ide-ide partai itu mampu dia untuk menyampaikan kepada eksekutif agar eksekutif melaksanakannya. Tapi kami menilai semuanya sama, semuanya sama. Dan kita juga tidak ingin berarti umpamanya partai yang hebat itu partai yang bisa setiap hari umpamanya menyalahkan eksekutif. Kita juga tidak menginginkan yang seperti itu. Apakah itu bahasanya oposisi? Tidak. Tapi kita berharap umpamanya PKS ini identik dengan agama. Tawarannya apa sih? Kemudian tawarannya apa? Mampu nggak dia meyakinkan eksekutif ini untuk melaksanakan apa yang menjadi ruh pergerakannya terhadap negeri ini? Begitu juga. Minimalnya saya kalau ibaratnya apa rasanya diplomasinya itu Ustaz. Ada diplomasinya. Kita melihat pandangan subjektif kami, tidak ada satu partai pun yang memiliki kemampuan diplomasi Ustaz. Jadi mungkin kalau umpamanya kemampuan untuk bersama-sama agar kepentingan pribadinya tercapai, mungkin ada kan itu Bang ya. Nah, kita nggak tahu bagaimana yang ada seperti itu, kita nggak tahu. Mungkin kedepannya kami berharap banyak. Kalau kami memandang PKS hari ini berapa kursi Ustaz? 5. Selain Abang Ali Subirin, komunikasinya bagus Ustaz dengan masyarakat. Jadi Abang Ali Subirin memang agak perlu diapa sedikit nampaknya. Menurut kami sih seperti itu Ustaz. Kedua masyarakat mendalam masuk kan. Jadi yang pengganti PAW-nya juga cukup komunikatif Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan lanjut. Nggak usah dimukadimain ya, langsung aja. Penghormatannya biar kita dapat semuanya bicara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Candi Trigunawan Hakim, Ustaz dari Kompas.com. Kalau saya justru menarik dengan bahasa Bang Kamil yang mengatakan bahwa rekan-rekan ini afiliasi dari partai mana saja.
namun tetap membuka ruang. Nah, di situ saya harapkan PKS bisa mempertahankan itu, Bang. Harapan kami, jangan pandang kami misalnya kami ada berafiliasi dengan yang lain-lainnya. Gitu. Artinya jangan jauhin kami karena itu harus dipertahankan. Harapan saya itu aja, Bang. Jadi Pak Sanggi mana? Saya partainya nanti dulu. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz dan Kamil. Tadinya saya berpikir sini kalau memang kita memang serius menggarap tema ini, ya saya tanyakan ini masalah ancaman ideologi negara kita ini. Karena menyikapi, kalau kita lihat saya bukan kesana kesininya, tapi saya menyikapi dari pemberitaan-pemberitaan yang berseliweran di media, khususnya media massa dan media sosial. Ini memang harus serius dibahas negara ini termasuk sampai ke daerah. Karena ancaman itu luar biasa. Kita merasakan sendiri, terlepas dari suka atau tidak suka yang saya sampaikan, memang ideologi ini harus tetap bertahan. Kemudian kalau Ustadz tadi fokus kita membahas Kampar dan bagaimana tanggapannya terhadap PKS, saya sangat setuju sekali, Ustadz. Pertama begini, terkait keberadaan partai politik dan wartawan, jujur saja kita ini saling butuhkan, Ustaz. Oleh sebab itu kami berharap banyak pada partai politik ini. Saya inginnya di Kampar ini ramai, Ustaz, ramai komentar-komentar dari politikus, khususnya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, maksudnya DPR RI dan daerah. Kenapa demikian? Karena semakin banyak politikus ini bicara, akan semakin akan semakin was-was mereka yang pengambil kebijakan itu melaksanakan kebijakan daerah. Kalaulah anggota Dewan yang terhormat ini mau bicara, mau berkomunikasi, saya rasa wartawan tidak akan pernah menolak untuk melakukan itu. Jadi artinya jangan nanti inisiatif itu dari wartawan. Ini mending sekarang ada kegiatan DPRD misalnya, kita berusaha mengejar dewan untuk bicara, tapi saya akui banyak mereka enggan untuk bicara. Maaf saja, tidak mampu atau enggan untuk bicara. Untuk itu dari PKS ini jujur saya Bang Kamil cukup bagus dan komunikasi dengan masyarakat. Dan tadi Ustadz sempat menyinggung soal eksklusifnya PKS, itu saya setuju. Ini memang harus dirubah, Ustadz. Komunikasi pengurus dengan media dan masyarakat harus terus membuka diri. Kami juga ingin siap untuk membuka diri, siap memberikan kesempatan kepada wakil-wakil kita pengurus di partai politik. Kemudian ini juga mungkin aspirasi kawan-kawan. Saya harap kawan-kawan tidak ada basa-basi pada hari ini, karena pada hari ini jujur saja media kami lanjutkan Arjazah. Media pada hari ini kondisinya cukup runyam ini, Ustaz, soal pendapatan media ini. Pertama, karena mungkin alasan kebijakan anggaran dari pusat sampai ke daerah. Bayangkan untuk dana publikasi itu sampai jauh merosot ke bawah. Sementara kawan-kawan di Kampar saya lihat memang luar biasa, acak-acak pokoknya, Ustaz. Rilis Sodo dinaikkan, yang beritanya bagus-bagus. Saya inginnya walaupun kita di satu sisi dibantu pemerintah, itu sah saya sebab pers ini adalah tempat demokrasi, wajar itu pemerintah bantu. Apalagi semacam maaf saja PWI itu diri setelah hampir bersamaan dengan kemerdekaan Republik Indonesia, sudah 76 tahun. Jadi wajar itu dibantu dari sisi untuk pembinaannya. Tapi di satu sisi lain, saya juga berharap kawan-kawan ini mengakomodir semua pemikiran-pemikiran politikus di Kampar. Muaranya adalah terciptanya Kampar yang lebih baik, Kampar yang lebih maju, dan betul-betul masak Kampar karena digarap pemberitaannya, digarap berbagai sisi pemberitaannya. Mungkin itu Ustaz, kami dan Pak Jasa, kira-kira untuk mengenai. Silakan lanjut. Bukan yang lain, karena saya akan di DPR ini Pak tadi saya khususkan pada Pak. Saya sambung sedikit masalah yang disampaikan oleh Ketua PWI tadi, bahwasanya memang saya
usia sudah lebih 50 tahun ini banyak mengerem, banyak berpikir panjang untuk melakukan tindakan-tindakan yang seperti saya lakukan di saat saya muda. Kenapa saya katakan demikian? Tadi persoalan dana yang disinggung oleh Ketua PWI itu memang betul Pak Sarwedi, Pak Fahmil, sangat merosot dana untuk media di Kabupaten Kampar khususnya tahun ini. Sementara OPD masih banyak saya lihat yang menggunakan uang yang seharusnya tidak perlu untuk saat ini. Contoh, pengadaan mobil dinas baru. Ini ada berapa OPD. Sementara kita Kampar ini dana menurun karena COVID. Dan dana kami cukup dipres. Sepertinya dana di Kominfo dan dana di Sekretariat DPRD. Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana peran partai sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Bupati Kampar? Sejauh mana peran partai untuk menentukan pejabat ataupun PJ nantinya? Apakah partai ini ada peran untuk mengusulkan orang-orang yang akan menjabat PJ? Saya rasa itu. Terima kasih. Dengan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya dari tadi saya lihat ada nggak yang sama dengan saya? Rupanya saya adalah wartawan tercantik di tempat ini. Terima kasih Pak Sarwedi. Saya sangat sepakat dengan apa yang Pak sampaikan. Ingin mendengarkan apa keluh kesah dari kita sebagai insan Persi Kampar. Sebetulnya saya berkeluh kesah itu ya sendiri saja. Karena setiap kali guru yang tak gajian, tukang sapu yang tak gajian, ataupun TPP pegawai yang tak dibayar-bayarkan, ngadunya ke wartawan. Tetapi kalau wartawan yang punya keluhan, ngadunya ke siapa? Ini pertanyaannya. Itu yang saya rasakan dari dulu. Sering kendaraan saya di stop oleh tukang sapu, disuruh saya menelusuri permasalahan kenapa gaji mereka tidak cair. Tapi kalau penghasilan wartawan tidak ada, kemana tempat ngadunya? Tentunya harapan kita adalah ke lembaga legislatif, bapak-bapak dewan yang ada di DPRD Kabupaten Kampar untuk Kampar. Mungkin melalui Pak Sarul ini bisa menyuarakan di DPR RI bagaimana media itu bisa hidup, karena kita ini kan saling membutuhkan. Benar apa yang disampaikan oleh Bung Akhiriani tadi, kita sangat membutuhkan. Ini sedikit saja saya memprintir judul, padahal isinya sama dengan media lain. Langsung saya mendapat telepon, langsung diadakan pertemuan dengan saya, dipanggil saya. Kenapa membuat berita seperti itu? Saya tunjukkan, ini kan sama isinya. Cuma media ini letak judulnya, letak judul isi berita saya itu di bawah, saya menjadikan itu judul. Salah satu contohnya adalah Bupati Kampar kuasai 5 mobil dinas. Semua media memuat itu, tetapi saya jadikan itu judul. Kok saya dituding mengkondisikan berita di Kampar ini ke pusat? Lucu kan? Luar biasa loh. Baru sedikit Bang Sarul, belum gila saya seperti dulu lagi. Baru sedikit itu saya sentil. Dan kedua kemarin ada lagi saya dapat telepon, tolonglah diperhalus sedikit. Berita yang mana sebenarnya? Kok terlalu halus berita saya selama ini loh? Sementara kesejahteraan kita itu tidak pernah dipikirkan. Bukan kita tidak tahu permainan anggaran. Kalau kita mau ribut, betul apa yang disampaikan oleh Bung Abu Bakar tadi. Kita ini udah berumur, tidak masanya lagi kita keluar-keluar yang begitu ngamuk-ngamuk, enggak. Kalau bisa kita sama-sama paham aja lah. Nah, dengan demikian saya berharap melalui Pak
Fahmil di DPRD Kampar itu untuk memperhatikan anggaran media. Dan kepada Pak Sarul mungkin secara nasional kan media massa itu kan ada di mana-mana seluruh Indonesia. Kalau bisa itu peran media itu yang sudah semakin terkikis oleh media sosial itu bisa terangkat kembali, diperkuat kembali. Itu saja harapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku akak dan. Kan itu? Kan enggak off the record kan? Enggak, silakan. Begini, Ustaz. Pertama-tama kita beri apresiasi kepada Partai PKS ini karena salah satunya wakil rakyat yang ada di pusat di Kampar khususnya, salah satu wakil rakyat yang ada di pusat yaitu PKS. Maka dari itu kita berikan apresiasi untuk Partai PKS. Baik, Pak Ustadz, ini kan poster sudah di pusat nih. Kita sih berharap apa-apa isu-isu daerah ini dapat dibawa ke pusat dan dipaparkan kepada kementerian, baik itu presiden. Dan kemudian kita berharap juga anggota DPRD di Kampar yang ada di PKS itu mampu menampung aspirasi masyarakat luas. Jangan memandang bahwasanya ini dari golongan begitu kan, semuanya sama gitu. Nah, baik itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma ingin menyampaikan Partai PKS di Kampar ini kalau bisa seperti bagaimana bersuaranya Partai PKS di pusat. Kalau bisa PKS mempunyai corak begitu. Sebab kita protes. Jolly ni belum ya. Belum. Minta awak maksud dia. Nah, kok sanggup PKS oke, hukum minta S. Jadi itu kita berharap walaupun tidak keras-keras, tapi setidaknya PKS di Kampar ini mempunyai suara dalam untuk pembangunan Kampar ini. Nyari suara orang Jadi saya kenal dengan Pak Sarul Edi ini kalau nggak salah saya tahun 2009 nih, ya 2009, 2014, 2019 langsung beliau ke pusat. Nah, jadi harapan saya mungkin suatu saat Buya Sarul ini sudah berapa periode di legislatif, mungkin bisa jadi eksekutif. Mungkin tidak di Kabupaten Kampar, saya doakan mungkin di provinsi gitu. Kalau konsistensi dari PKS saya akui Bu ya, sudah cukup bagus. Baik di pusat maupun di Kabupaten Bang Fahmil. Cuman saya ini agak mengkritis ya, saudara adik saya ini. Mungkin kalau di medsosnya bagus, mungkin perjuangan terhadap dapil Kamparnya mungkin kurang menggigit nampaknya. Nah, jadi harapan saya ke depan, tolong beliau masih muda, agar belajar dengan Buya Sarul Edi dan Bang Fahmil. Gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Sarul, Bang Fahmil, saya tidak curhat Bang. Saya media itu independen bebas Bang. Nama undang-undangnya kebebasan pers, undang-undang kebebasan pers. Kalau orang tidak bersahabat, saya gunakan pena saya. Kalau orang bersahabat, saya gunakan pena saya. Saya tidak ada curhat. Cuman saya punya koreksi untuk PKS. Begini, saya akui kalau saya presentasikan ke figur-figur PKS, orangnya soleh Bang. Tapi kenyataannya di dalam lembaga tidak muslim, hanya soleh personal. Kenapa saya katakan? Saya sering curhat, bisa orang cek nanti ketua PKS. Saya sering saban hari mungkin kalau perlu saya WA Bang Tamar. Bang, Onga, saya panggilnya Onga.
karena kami di kampung kan ada hubungan jauh juga. PKS saya lihatnya di Parlemen Kampar itu lobbynya lemah, posisi tawarnya lemah. Apa itu kata ya? Di dalam komposisi AKD, PKS dapat apa? Padahal PKS itu partai 4 besar, masih kalah dengan partai di bawah-bawahnya. Diakui oleh Bang Tamar, ya memang kita itu dikucilkan. Kenapa sampai bisa dikucilkan? Ini kan politik, kita bisa tukar-tukar. Kita punya hal yang ditawarkan. Masa saya ngajarkan nah? Jadi itu juga, Bang. Mohon maaf Pak Sarul, Pak Adiansa. Saya kan kita wartawan ini kan orang lapangan, Bang. Kita tahu realita. Ke depan ini bola akan mengarah ke PKS. Tapi kita sesama wartawan itu berdiskusi. Apakah kita biarkan bola ini mengarah kepada PKS? Iya, kita ada diskusi seperti itu. Kenapa? PKS itu hanya soleh. Ketika saya punya ini barometer, Bang. Ketika PKS itu menyandingkan Mas Teguh dengan Burhan. Tapi PKS terkesan los mengontrol Bupati Burhan. Bahkan terjadi clash kan waktu itu kita masih ingat kan? Baca kongsi itu timbul statement. Kita tidak ikut. Harapan kami Bang, masyarakat, saya sebagai bekas orang PKS kecewa itu PKS itu oke. Bukan soleh, saya tahu. Bang Fahmil soleh, saya tahu. Bang Sarul saya tahu beliau soleh. Bang Adiansa saya soleh. Tapi ketika dalam beberapa politik tak cukup soleh. Saya sering mendorong Bang Tamar, Bang, rebut tuh komisi 2, Bang. Rebut tuh komisi 4, Bang, kalau bisa. Boleh dicek ke Bang Tamar. Itu dalam berbagai momen di dalam kancah politik ini saya kebetulan punya ini, Bang, punya relasi. Kalau Bang Safrizal itu kan keluarga saya juga itu, Bang. Bahkan kemarin di depan sawal dia curhat, Jeki kok awak berkeluarga tapi dia yang tahu diserang Iya Bang, kata sawal. Apa persoalannya? Saya klarifikasi langsung, tidak ada persoalan. Karena abang anggota DPR, karena Ocu anggota DPR, saya dorong Ocu untuk menjalankan fungsi Ocu karena Ocu disumpah untuk itu. Bukan justru malah diam, itu Bang. Nah, maksud saya, ke depan ini kita ingin PKS itu pertama lebih berperan untuk mengontrol pemerintah. Saya sangat menyoroti tadi Adinda Jeki ya. Kayaknya kalau Anda mau pulang ke PKS, kayaknya Bang Sarul sama Bang Fahmil juga Bang Adiansa terima aja. Iya kan Bang? Demokrat. Balik ke PKS. Iya kayaknya dia mau kembali nih Bang. Insyaallah. Bisa pagi keluar tuh. Oke, makasih Bang. Menurut saya gini, kalau saya ada bukan kritis ya, sebenarnya saya mau komen juga tentang anggota DPRD Kabupaten Kampar ya, dari PKS. Kalau menurut saya yang agak menonjol cuma Bang Fahmil, ini mohon maaf ya. Jadi untuk yang lain kan ada 4, kalau bisa ya bisa juga lah muncul untuk di permukaan, entah itu ngomong tentang daerah ini atau mengkritisi eksekutif atau apa terserah, yang penting ada. Harapan ini saya tumpangkan kepada anggota DPR RI kita, Bapak Haji Syarul Aidi. Kemudian untuk demikian juga di Bapak Ardiansyah di provinsi. Khusus kepada Abangda Bang Fahmil, semoga untuk Pilkada 2024 ke depan PKS ini juga mampu mengambil peran strategis sehingga kita sekarang ini menghadapi lost generation, seperti kehilangan kader yang betul-betul mumpuni untuk memimpin daerah ini gitu. Mudah-mudahan salah satunya hadir dari PKS sehingga ke depan kepemimpinan di daerah kita ini semakin kuat. Baik, terima kasih atas luar biasa macam-macam ya
ada curhat, ada kritikan, ada aspirasi, ada semacam penyampaian kesalahan, itu kami terima dengan senang hati dan lapang dada. Karena memang saya buat forum ini sengaja membatasinya hanya teman-teman media, dan memang kalau kita berbicara 4 pilar ini kan terlalu formal sekali gitu. Jadi berbarengan saja 4 pilarnya kita bicarakan. Tadi sudah ada beberapa masukan dan pertanyaan, dan insyaallah akan kita jawab. Tapi sebelum saya jawab, nanti silakan Pak Fahmil dulu. Baik, terima kasih. Banyak dari masukan yang sangat luar biasa bagi saya. Inilah yang sebetulnya yang saya harapkan. Saya membuat pertemuan dengan media sebelumnya 1 kali cuman. Setelah itu nggak ada lagi. Padahal saya menganggarkan untuk akomodasi semuanya. Nah, saya berharap ada di antara kita nanti yang bisa memfasilitasi atau memfasilitasi ini tetap berjalan supaya masukan-masukan ini. Contoh kecil saja, masalah anggaran. Anggaran media disebut-sebut oleh orang media kecil, tapi saya menceklis anggaran medianya sangat luar biasa. Saya mau memotongnya, mau saya pangkas. Ternyata media ini yang dipahami penganggarannya, rupanya yang lain itu masuk media juga, bukan media ini aja. Bagian yang medianya ini mungkin yang dikecilkan, media yang lain besar-besar gitu. Di DPR aja saya tahu berapa miliar anggarannya. Media apa ini? Ternyata secara teknis, mohon maaf, kami oleh DPR ini bukan tahu betul sampai teknis. Tentu kami rekap dan itu yang kami lihat. Ya, rekapan jumlahnya sekian sudah besar. Dan saya makan dengan aspirasi, saya juga info pernah saya alokasikan bagaimana, tapi secara teknis nanti mungkin dengan kabit-kabitnya akan kita kondisikan nanti itu. Saya ingin lebih dekat, ya. Saya mohon maaf tadi tanpa pandang golongan, afiliasi ke partai mana masing-masing bahwa partai saudara, saya tidak peduli, yang sepandang dan independen. Kemarin prodi pertama 5 tahun, saya ini kan Bapak tahu saya tukang listrik. Saya tidak terlalu banyak tahu tentang di dewan ini, di eksekutif ini, tapi saya belajar, ya, belajar. Maka fokus saya di listrik ini bagaimana rasio elektrifikasi desa berlistrik Kabupaten Kampar ini 100%. 2020 100%. Bahkan kami resmikan dengan ruang pusat, tapi saya tidak membaca media menyebutkan nama saya di situ. Saya tidak peduli. Nah, seperti itu. Waktu ekspos SKPD, pembangunan daerah ini Pak, hanya 5 sektor saja. Yang pertama masalah pendidikan, yang kedua masalah kesehatan, yang ketiga masalah ekonomi, yang keempat masalah infrastruktur, yang kelima masalah pendapatan. Karena pendapatan inilah yang akan membiayai semuanya. Tapi semua ini tidak bisa dijalankan apabila energinya lemah. Maka saya fokus 5 tahun itu bagaimana energi di Kabupaten Kampar ini terpenuhi 100%, alhamdulillah. Itu pertama. Kedua, bagaimana tadi disampaikan, ya, memandang golongan segala macam ini tidak. Bahkan dapil pun saya tidak pandang, karena Kabupaten Kampar secara umum yang kita pikirkan. Selanjutnya adalah bagaimana kesejahteraan, tadi juga masalah kesejahteraan masyarakat. Di Kampar ini 243 desa, 12 kelurahan. 243 desa itu 90% pertanian, Pak. Guru dan pegawai di kampung-kampung itu petani dia. Tetapi bagaimana menganggarkan untuk pertanian ini tidak disupport dengan baik. Kemarin waktu ekspos RKPD kemarin disampaikan oleh Pak Kepala Bapeda yang diwakili oleh Kabitnya, bahwasanya peningkatan ekonomi itu yang meningkat di posisi perdagangan. Saya sampaikan belum tahu itu rakyat Kabupaten Kampar yang meningkat ekonominya. Karena perdagang ini bisa jadi orang-orang tertentu yang menikmatinya. Tapi kalau pertanian yang meningkat sampai sekian ratus %, barulah kita yakin bahwasanya itu adalah rakyat Kabupaten Kampar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan jawaban. Mungkin banyak ini kalau pada positifnya dinilai orang. Oh Jeki, lah mendaki lo Jeki gitu. Kolam mendaki lo.
Padahal saya ingin dekat semuanya. Tidak ada lawan bagi saya. Jangankan wartawan, preman-preman yang manapun yang tidak, bahkan tidak agama Islam pun, orang IAS pun kawan saya. Saya bantu, tidak seagama gitu, saya bantu. Dan saya insya Allah ya, ingin menghibahkan ya, tenaga pikiran fisik saya ya, untuk kepentingan orang banyak. Karena amal jariah lah yang perlu saya pikirkan. Karena saya tidak seperti Ustaz Sarul yang bisa memberikan ilmu dan memberikan keagamaan kepada orang lain, tapi bagaimana berbuat amal jariah yang akan saya buatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan kepada seluruh sahabat semua yang telah menyempatkan waktu. Kami sangat berterima kasih, berbangga bisa kembali hadir. Yang dulunya terakhir diskusi kalau tidak salah bersama Ustaz Sarul Aidi, tempatnya di TSC Cafe. Alhamdulillah pada bulan Ramadan ini kita dipertemukan kembali. Nah, saya sedikit ingin menanggapi masukan dari sahabat semua. Tentu akan kami jadikan sebuah masukan dan saran ataupun kritikan terkait apa yang disampaikan oleh Bang Aprizal tadi. Terlebih dahulu selamat Abang Da, semoga menjadi keluarga yang sakinah. Mohon agak telat ucapannya. Terkait keberadaan kami di DPRD Provinsi, memang secara tugas dan fungsi seluruh anggota DPR itu tidak hanya mencakup mitra komisinya saja, tapi setelah berbagai usulan itu kami usulkan, tentu yang terjadi di Kabupaten Kampar ini adalah yang paling urgent adalah permasalahan infrastruktur. Nah, di DPRD Provinsi 2,5 tahun kami berada di Komisi 2 yang membidangi bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan juga beberapa program UMKM lainnya. Nah, dulu ada program UMKM dari pemerintah pusat yang diprogramkan oleh pemerintah provinsi. Itu kita kawal di Komisi 2 hingga banyak Kabupaten Kampar mendapatkan kuota. Setelah itu terkait di kelompok peternakan, ada 20 kelompok peternak sapi yang telah kita usulkan. Memang tidak kita informasikan terhadap media karena seperti yang kita ketahui Bang, terkait permasalahan ternak ini adalah sifatnya sensitif. Ada 250 lebih desa yang ada di Kabupaten Kampar dan hanya 20 desa yang kami realisasi. Tentu akan ada 230 desa lebih yang akan berkecil hati kepada kami. Nah, terkait di bidang pertanian terhadap para petani sawah, banyak program-program yang kita realisasikan kepada kelompok tani yang ada di Kabupaten Kampar. Iya, terima kasih Pak Ardiansa, Pak Fahmil yang sudah menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman wartawan. Saya tadi mencatat setidaknya ada 16 ya, 16. Saya mungkin coba jawab satu persatu. Pertama, gagasan Partai PKS. Ya, jadi begini, kita harus pahami dulu bahwasanya kepala daerah itu tentu menjalankan visi dan misinya, Pak. Dan kita anggota DPRD itu tidak mungkin membuat program baru yang bukan menjadi visi misinya. Nggak mungkin buat program baru. Seorang kepala daerah ketika dilantik pasti yang dijalankannya adalah visi misinya. Apalagi kepala daerah itu bukan separtai dengan kita, walaupun notabene adalah koalisi dulu. Nah, kalau koalisi saya terus terang, alhamdulillah, salah satu sunnah hasanah yang saya syukuri adalah ketika Pak Aziz dengan Pak Catur dulu maju, sayalah yang membuat misinya agar satu desa itu satu ambulan. Saya bisa klaim nih, ternyata itu saya yang usulkan, Pak. Saya kebetulan kan dalam survei sebetulnya wakil bupati yang tertinggi hasil surveinya kan saya.
Saya yang paling tinggi. Cuma Pak Aziz bilang, ini karena kita sekampung nggak mungkin bro gitu ya. Jadi saya hanya titip ini Pak, karena latar belakang saya itu adalah ketua Basda. Saya paham betul masyarakat miskin itu mereka gratis berobatnya, tapi biaya transportasi bolak-balik ke rumah sakit itu mereka beban. Dulu dengan Kak Neti ini kita menjenguk anak busung lapar ya Kak ya. Busung lapar. Kenapa? Karena biaya ambulan itu mahal. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini tercapai Pak Amir. Setiap desa hampir tercapai. Jadi saya merasa bersyukur, sunnah hasanah rasanya. Saya katakan itu adalah usulan saya ke Pak Aziz. Dan tinggal anggota dewan itu mencek ini jadi visi misi bupati, itu yang harus dicek oleh anggota dewan kabupaten. Tapi membuat gagasan baru tidak. Karena apalagi setelah undang-undang tentang MD3 ini memang kewenangan DPR itu jangankan DPRD kabupaten Pak. Posisi DPR RI pun sudah melemah, tidak seperti dulu. Kalau dulu kan bisa LKPJ itu diterima dan ditolak. Kalau sekarang kan tidak. Terima hanya rekomendasi. Rekomendasi itu tidak dilaksanakan juga tidak jadi ini bagi kepala daerah. Artinya posisi kepala daerah dengan undang-undang sekarang itu sangat kuat. Maka ini juga mengecilkan anggota DPRD kabupaten dan provinsi itu statusnya penyelenggara pemerintah daerah. Kemudian jangan jauhi yang punya afiliasi, insya Allah makanya diundang sekarang ini. Nah, semuanya diundang. Mau yang pernah di PKS atau yang belum pernah di PKS juga diundang. Kita memandangnya Bapak Ibu semua ini adalah insan pers yang punya jiwa objektivitas, punya sikap objektif dalam menilai sesuatu. Kemudian tentang ancaman ideologi, Bang Akhiriani, betul ini. Saya cerita lah ya. Sebelum kami dilantik menjadi anggota DPR, kami itu Lemhanas. Lemhanas itu kan ini isinya kan tentang Undang-Undang Dasar, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Saya heran. Di situ musuh Pancasila itu selalu yang disebut itu adalah radikal. Dan radikal itu orientasinya ke umat Islam. Dulu kita belajar PM4. Saya ini dulu adalah selalu memenangkan lomba pidato PM4. Bukan apa? Ya, dan putusan di Kabupaten Kampar 2 kali saya ikut, 2 kali saya menang, dan untuk ke provinsi pidato PM4. Jadi sudah akrab lah dengan Pancasila. Selalu musuh Pancasila itu adalah komunis. Mohon maaf, dari sekian banyak pemateri ketika itu satu orang saja yang dari akademisi yang menyebutkan musuh Pancasila itu adalah komunis. Bahkan ada Jenderal Bintang 2 yang curhat. Jadi betul kata Bang Akhiriani bahwasanya ada ancaman terhadap ideologi kita. Tetapi ancaman itu seolah-olah datangnya dari umat Islam. Padahal umat Islamnya yang paling setia dengan Pancasila. Maka kita jangan lengah bahwasanya komunis itu secara keorganisasian sudah selesai, iya. Tetapi pahamnya, pengikutnya, kadernya masih ada. Nah, maka kita kemarin mencoba mencium ada usaha untuk membuat Pancasila itu diperas jadi Trisila, jadi Ekasila. Kita tolak. Alhamdulillah PKS di antara partai yang paling betul untuk menolak itu. Dan sekarang yang lucunya adalah Pancasila itu ditafsirkan tunggal oleh orang tertentu. Oh, saya Pancasila, saya Pancasila, saya Pancasila. Seolah-olah yang lain tidak Pancasila.
Kemudian wartawan dan eksekutif legislatif, ya mudah-mudahan ini bisa diperbaiki. Ini kan belum ada kesempatan ini kalau partai-partai itu dari Golkar pernah memimpin Kampar, P3 kemarin memimpin Kampar, kemudian PAN, Demokrat pernah memimpin Kampar. Yang PKS nih mudah-mudahan nih kiri kanan saya bersiapa nanti yang memimpin Kampar, mudah-mudahan doakan. Maka ini bukan juga kami dalam rangka kampanye, tidak, juga sosialisasi. Tapi lihatlah, Bapak Ibu silakanlah melihat. Saya katakan tadi bahwasanya saya dengan Pak Pamil dan rekan-rekan dengan Pak Ardiansyah ini, maka saya heran. Saya sudah nyampaikan pesannya waktu beliau ini syukuran. Pesan saya adalah handphone anggota Dewan PKS itu harus selalu aktif. Hanya saja, mohon maaf, saya termasuk sama dengan Ardiansyah. Saya ini adalah orang yang agak gagap kalau menulis cepat. Dan saya termasuk orang yang lambat merespon kalau WA. Saya lebih suka di telepon. Apalagi wartawan minta tanggapannya Pak. Wow, sudah mikir kemudian nulis. Tidak secanggih wartawan menulis berita juga hanya dengan handphone. Nah, saya terus terang sangat gagap kalau menulis. Silakan, saya lebih suka di telepon. Saya kira ini Pak Indra itu perlu pola komunikasinya saja, jangan di WA, di telepon. Jadi kalau di WA tidak dibalas, di telepon. Kalau di telepon dia tidak angkat, itu baru. Coba telepon gini loh. Insya Allah nomor teleponnya tidak berubah. WA pun tadi balas. WA, maka saya bilang jangan WA di telepon. Enggak gini, saya terus terang kalau bentuk tanggapan saya tidak mau pakai WA karena akan ada timbal balik. Kemudian tulisan itu punya persepsi macam-macam. Makanya sudah lebih konkret itu suruh Rambotul lebih banyak main bangkina. Nah, saya mau bilang itu tadi. Maka saya undang ini sekarang ini. Kalau WA bermasalah, intinya sering-sering ngopi dengan teman-teman wartawan bagian. Jangan hanya di kecamatan. Kemudian isu-isu daerah dibawa ke pusat ini sudah alhamdulillah. Silakan lihat saja fanspage saya beberapa isu tentang, alhamdulillah saya mencatat ya. Kalian coba lihat sejarah siapa anggota DPR RI dari Riau yang membuat interupsi di paripurna selama ini, yang menyampaikan interupsi ya, bukan sampai membacakan pidato fraksinya, tetapi interupsi di saat paripurna dia hadiri seluruh anggota DPR RI menyampaikan tentang kondisi Riau. Alhamdulillah kita pencetusnya. Nah, dan insya Allah nih kita PKS ini disuruh untuk ketika tampil untuk menjadi pejabat harus tampil berbeda dengan yang lain. Kemudian tadi masalah di Kampar perlu lebih lantang nih Pak Pamil, masukannya sudah dijawab oleh Pak Pamil. Posisi tawar PKS lemah, ini perlu belajar karena ini yang baru semua nih Pak. Ya, kalau kita zaman kita dulu alhamdulillah dapat posisi kan. Kemudian, iya biarlah suatu saat nanti sambil belajar. Kemudian pandangan PKS terhadap insan media sangat positif sekali, saya katakan. Oh iya, kita buka. Ya kita cukupkan sampai di sini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tutup aja dong.